Hanya di ranah rahasia teratas yang memungkinkan untuk menutupi deteksi bagian dari lonceng iblis Ting Tian, dan memungkinkan bagi pihak lain untuk lolos dari penyelidikan Rongyan Tianzun. Bintang jatuh Tianzun dengan cepat membuka peta medan perang dari 10.000 ras. Setelah beberapa saat, pandangannya tertuju pada alam rahasia-rahasia dagu kuno. Memikirkan hal ini, hati Starfaling Tianzun tergerak, tetapi wajahnya tidak bergerak. Dia hanya mencibir, "Lord Rongyan, karena kamu tidak dapat menemukan orang klan naga sejati itu, bahkan dengan menggunakan lonceng iblis Ting Tian, apalagi aku. Sepertinya orang ini kemungkinan besar sudah pergi. Orang itu memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pancarian begitu banyak orang dari puluhan ribu ras. Ini benar-benar luar biasa. Karena orang ini sudah pergi, aku akan meninggalkan tempat ini," ucap Starfaling Tianzun berkata dengan emosi. Begitu suara Starfaling Tianzun jatuh, dan dia langsung melangkah keluar dari area ini. "Apa? Starfaling Tianzun itu pergi sekarang?" Sucap Emua orang sedikit terkejut. Starfaling Tianzun ini menyadari urusan saat ini, mengetahui kekuatan lonceng iblis klan iblisku, jadi tentu saja dia tidak berani dengan sombong ketika melihat Tuan Rongyan Tianzun. Kata Suezang Dizun mencibir dan menyanjung. Rongyan Tianzun juga sedikit tersenyum, dan dia tidak menyangka bahwa Starfaling Tianzun pergi begitu saja setelah tiba di sini. Ini membuatnya terkejut. Memikirkan ini, Rongyan Tianzun mengerutkan kening. Matanya bijaksana, dan dia selalu merasa ada yang tidak beres. Dia terus merenungkannya, tiba-tiba pelangi ilahi meledak di matanya. Dia dengan cepat mengeluarkan peta medan perang dari 10.000 ras di sini, dan dengan cepat mencari, dengan hati-hati mengamati arah kepergian Starfaling Tianzun, dan pupil matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya. "Alam rahasia dagu kuno," ucap Rongyan Tianzun berseru. Arah yang dituju Starfaling Tianzun adalah persis di mana alam rahasia dagu kuno berada. Wajah Rongyan Tianzun berubah drastis, dia tidak mempertimbangkan alam rahasia dagu kuno pada awalnya, dan dia segera mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jika naga sejati memiliki beberapa metode persembunyian khusus, alam rahasia dagu kuno jelas merupakan salah satu tempat yang paling mungkin untuk bersembunyi di medan pertempuran 10.000 ras ini. Ketika Rongyan Tianzun memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahannya lagi. Sosoknya berkedip, seluruh orang itu berubah menjadi Streamer, dan dia dengan cepat bergegas menuju arah Starfaling Tianzun, melangkah keluar, dan menghilang. Alam rahasia dagu kuno. Apa yang baru saja dikatakan Tuan Rongyan Tianzun? Mungkinkah bocah klan naga sejati bersembunyi di alam rahasia dagu kuno? Ucap Suezang Dizun dan yang lainnya melihat hilangnya Rongyan Tianzun, satu persatu sedikit bingung, dan segera menyapu ke arah di mana Rongyan Tianzun telah pergi. Dalam kehampaan yang luas, Starfaling Tianzun berpura-pura pergi, tetapi perhatiannya selalu terfokus pada Rongyan Tianzun. Ketika dia melihat Rongyan Tianzun tiba-tiba pergi dan terbang ke arahnya, dia segera tahu bahwa Rongyan Tianzun telah memahaminya. Dia mendengus dingin, dan dia tidak peduli untuk menyembunyikan sosoknya. Bintang-bintang bersinar, dan seluruh orang itu seperti bintang jatuh yang menembus langit, bergegas menuju alam rahasia dagu kuno. Ketika Starfaling Tianzun dan Rongyan Tianzun dengan panik pergi ke alam rahasia dagu kuno, di kedalaman alam rahasia dagu kuno, Qin Chen juga telah mencapai momen paling kritis untuk menerobos ranah Dizun. Di alam rahasia dagu kuno, kekuatan langit dan bumi dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Qin Chen, menyebabkan setiap sel dalam tubuh Qin Chen naik dengan cepat. Berbagai kekuatan besar terkondensasi dalam tubuh Qin Chen, mengembangkan aura dunia, dan berbagai kekuatan luar biasa memadat dalam tubuh Qin Chen, seperti terbukanya alam semesta yang kacau dan kelahiran langit dan bumi. Di samping Qin Chen, sekelompok angin puyuh hitam pekat mengalir di sekitar, membentuk medan unik di sekitar Qin Chen, menyegel setiap nafas langit dan bumi yang seluas lautan. Di dunia kekacauan, leluhur Hong Huang, leluhur suci Sungai Darah, dan Lord of Abyss Demon selalu memperhatikan Qin Chen dan merasakan kekuatan di tubuhnya, yang semuanya juga berubah warna saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Chen terus-menerus menyerap sumber kekacauan dan kekuatan Hong Meng, dan memadatkan pembuluh darah suci dari yang terhormat. Kekuatan di tubuhnya telah memadat hingga batasnya, tetapi dia tidak pernah melangkah ke ranah Dizun.
Di tubuhnya, kekuatan yang dalam terus mengembun, tetapi sepertinya selalu terhalang oleh semacam penghalang, tidak memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh. Pemahaman Master, kendali atas kekuatan langit dan bumi, serta kekuatan dalam tubuhnya telah mencapai titik yang sangat menakutkan, bahkan jauh melebihi rata-rata puncak Disun. Mengapa itu tidak bisa selalu memasuki ranah Disun? Gumam Lord of Abyss Demon memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi takjub. Tubuh anak ini memang aneh, dan aku samar-samar merasa sepertinya langit alam semesta membatasi terobosannya. Ucap Hong Huang Zulong dengan ragu. Saya juga memiliki perasaan ini, benda tua, apakah kamu merasakannya? Tampaknya ada kekuatan khusus di tubuh Master. Ucap leluhur suci sungai darah dengan sungguh-sungguh. Yah, apakah kamu juga merasakannya? Ucap Hong Huang Zulong menoleh dan berkata lagi, ketika anak ini memasuki danau jiwaku, aku ingin menelan kekuatan jiwanya, tetapi aku ditelan oleh kekuatan yang menakutkan. Sekarang sepertinya memang ada rahasia di tubuh anak ini yang tidak kuketahui. Ucap Hong Huang Zulong dan leluhur suci sungai darah terkagum-kagum, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan seperti Qin Chen, tetapi bahkan tidak dapat menembus ranah Disun. Tiba-tiba, Hong Huang Zulong mendongak dan berseru, tidak, ada Tianzun yang masuk ke dunia rahasia ini. Ini akan menjadi masalah. Leluhur suci sungai darah juga merasakan kekuatan yang mengerikan untuk menembus wilayah alam rahasia Dagu kuno. Di alam rahasia Dagu kuno, sesosok yang dikelilingi oleh cahaya bintang tiba-tiba muncul, dan itu adalah Starfaling Tianzun yang datang dengan kecepatan tercepat. Setelah memasuki alam rahasia Dagu kuno, Starfaling Tianzun tidak ragu sama sekali, kekuatan menakutkan dari Starfaling Tianzun tiba-tiba menyebar, dan kekuatan yang perkasa tersapu, menyebar dengan cepat ke kedalaman alam rahasia Dagu kuno. Kekuatan Starfaling Tianzun dengan cepat menyebar, dan kekuatan angin puyuh tidak dapat menghentikannya. Pada saat berikutnya, pelangi ilahi tiba-tiba meledak dari mata Starfaling Tianzun, dan dia melihat kedalaman alam rahasia Dagu kuno. Sosok yang duduk di kedalaman alam rahasia Dagu kuno ini, dikelilingi oleh atmosfer kekacauan yang mengerikan dan kekuatan ilahi yang luas, seperti kaisar yang keluar dari kerajaan tertinggi yang akan menguasai dunia. Bocah ini benar-benar ada di sini, ini adalah kekuatan sumber kekacauan. Apakah dia menerobos? Ucap Starfaling Tianzun sangat marah dan mencibir. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan sangat berani. Dia bahkan tidak melarikan diri saat ini. Sebaliknya, dia menerobos di alam rahasia Dagu kuno ini. Apakah dia ingin mengandalkan harta yang dia dapatkan dari Vientiane God Treasure untuk menerobos dan mengalahkan banyak orang kuat dari seluruh klan? Starfaling Tianzun merasa terganggu dengan tindakan seperti itu. Dia menggerakkan tubuhnya, segera memasuki alam rahasia Dagu kuno dan menangkap Qin Chen. Tapi tanpa menunggu dia bergerak, kekuatan tak terlihat telah menyapu dari luar alam rahasia Dagu kuno. Kekuatan ini, dengan rasa pemantauan yang kuat, menembus Starfaling Tianzun, dan pada saat yang sama menyebar melalui kehampaan tak berujung di alam rahasia Dagu kuno. Itu adalah lonceng iblis Ting Tian dari Rong Yan Tianzun. Dia tahu bahwa setelah Starfaling Tianzun memasuki tempat rahasia Dagu kuno, dia khawatir dan marah. Karena takut dia akan kehilangan kesempatan, Rong Yan Tianzun segera mendesak lonceng iblis Ting Tian untuk melihat segala sesuatu di alam rahasia Dagu kuno. Kali ini, dia dengan persepsi penuh, dia segera melihat sesuatu yang salah di alam rahasia Dagu kuno ini. Apakah bocah naga sejati itu benar-benar berada di alam rahasia Dagu kuno? Gumam Rong Yan Tianzun kaget dan marah. Dia bekerja sangat keras untuk menjadi yang pertama datang ke sini, dan dia benar-benar membuat gaun pengantin untuk Starfaling Tianzun. Rong Yan Tianzun mati-matian membakar kekuatan Tianzun di tubuhnya, dan menjadi gila. Tidak baik, ucap Starfaling Tianzun melihat penjarahan kejam Molten Tianzun, dan hatinya berubah cemas. Cahaya bintang yang luas di tubuhnya naik, dan langsung berubah menjadi tangan raksasa cahaya bintang untuk meraih Qin Chen. Dia harus menangkap Qin Chen secepat mungkin agar memiliki cukup hak untuk berbicara. Pada saat ini, seluruh alam rahasia Dagu kuno mendidih, angin puyuh gelap tak berujung mengalir ke langit, tangan raksasa cahaya bintang bergemuruh, mengangkangi kehampaan tak berujung, langsung ke atas kepala Qin Chen, dan jatuh ke arah Qin Chen. Starfaling Tianzun,
Berhenti! Teriak Rong Yan Tianzun dengan marah, dan energi iblis di tubuhnya membubung ke langit. Tapi bagaimana Starfaling Tianzun mendengarkan perkataan dari Rong Yan Tianzun? Telapak cahaya bintang mengangkangi kekosongan tak berujung, tanpa jeda sama sekali. Di kedalaman alam rahasia Dagu Kuno, Qin Chen, yang berada pada saat kritis terobosan, tiba-tiba membuka matanya, dan melihat tangan besar yang dikeluarkan oleh Starfaling Tianzun di kedalaman ruang dan waktu yang tak terbatas, dan krisis datang. Sebuah tangan cahaya bintang besar datang ke langit, menghancurkan zaman, menyebabkan para dewa iblis jatuh. Ini adalah tembakan Tianzun, targetnya bukan musuh kuat mereka masing-masing, tapi Qin Chen. Ujian nyata Qin Chen datang. Awalnya, rencana Qin Chen adalah menerobos ranah Di Zun di sini dan keluar dari pengepungan. Namun, dia tidak pernah menyangka terobosannya akan begitu sulit, seperti parit, menjebaknya di sini. Dalam angin puyuh hitam tak berujung, Qin Chen tiba-tiba berdiri, dan pelangi ilahi muncul di matanya. Dia tahu bahwa sudah terlambat untuk menerobos lagi, dan hal yang paling mendesak adalah untuk melawan kekuatan supernatural besar dari Yang Mulia Bintang Jatuh sebelum dia dapat mempertimbangkan hal berikutnya. Telapak Starfaling Tianzun meledak, dan kekuatannya meletus, melintasi ruang dan waktu alam rahasia Dagu Kuno, dan itu tak terukur. Dalam sekejap, Qin Chen dengan cepat menghitung dalam pikirannya, dan sebagai hasilnya, dia merasa tidak ada cara lain selain melawan. Napas Tianzun terlalu menakutkan untuk dikunci, dan Starfaling Tianzun membuat gerakan yang kuat, sehingga dia tidak akan memberi kesempatan bagi Qin Chen untuk melarikan diri. Bocah ras manusia, berhati-hatilah, kata Hong Huang Zulong mengingatkan dengan tergesa-gesa. Hah, Tianzun dari Istana Dewa Bintang. Tidak semudah itu untuk menangkapku, kata Qin Chen. Tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba aura sumber kekacauan di tubuhnya meletus, seperti letusan gunung berapi, semacam keagungan yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Qin Chen meraung dengan liar, membuka semua kekuatannya, dia tahu bahwa dia tidak boleh kalah sekarang, itu adalah momen paling berbahaya yang pernah ada. Jika dia tertangkap, tidak diragukan lagi dia akan mati. Ini bukan orang lain, tapi Tianzun, orang terkuat top yang sebenarnya di alam semesta. Ini adalah pejabat agung di alam semesta, pria besar sejati, dan Qin Chen dapat merasakan bahwa pukulan Starfaling Tianzun telah membangkitkan kekuatan supernatural teratas dari Istana Dewa Bintangnya. Untuk menangkap dirinya sendiri untuk pertama kalinya, pukulan ini cukup untuk merobek alam semesta abadi dan menghancurkan langit berbintang yang tak berujung. Namun, setelah Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan Starfaling Tianzun, dia akhirnya mengerti bahwa jarak antara setengah langkah Tianzun dan Tianzun sendiri perbedaannya tidak mungkin bisa dihitung. Namun, ini adalah kesempatan besar bagi Qin Chen untuk membunuhnya. Jika dia bisa melawan dan berhasil memblokirnya, dia bisa mengerti arti mendalam dari serangan Tianzun. Itu akan memainkan peran yang tak terukur dalam menerobos ranah Di Zun dan bahkan menjadi kekuatan yang kuat untuk mendorongnya menerobos Di Zun. Jadi Qin Chen mencobanya saat ini. Semua jenis kekuatan magis didesak secara ekstrim oleh Qin Chen. Dampak mengerikan dari pukulan Tianzun akhirnya benar-benar ditekan. Qin Chen merasa semuanya hilang. Tampaknya bahkan tubuhnya sendiri hancur, dan keinginannya hampir terasa hancur. Ini adalah kehendak makhluk surgawi yang terkandung dalam kekuatan telapak tangan itu, yang cukup untuk menghancurkan segalanya dan melenyapkan segala zaman.